Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan, mari kita persiapkan hati kita. Kita naikkan pujian ini. Yesus, padamu ku berseru. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih dapat berjumpa lagi. Dan anugerah Tuhan selalu cukup untuk setiap kita. Nah, pada hari ini Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman,
Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Kami mengundang kehadiran Allah Roh Kudus di tengah-tengah kami, memberkati, memberikan kekuatan, sukacita, iman, pengharapan, menjaga hati kami untuk tetap terus punya hati yang mengasihi Tuhan. Dan terutama hari ini Tuhan, kami mau juga mendengarkan suara Tuhan. Kami rindu kembali Engkau berbicara kepada setiap kami. Tuhan, kami percaya firman-Mu akan ditaburkan dan kebenaran firman-Mu ini akan bertumbuh, menguatkan, meneguhkan, menghidupkan kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami mempercayakan pendengaran firman-Mu. Biarlah hati kami kembali disegarkan, dikuatkan, diteguhkan, dibimbing, ditegur oleh kebenaran firman-Mu yang hidup ini. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 58. 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 58. Tema kita pada hari ini adalah The Battle is the Lord. Allah yang berperang, Allah yang berperang untuk kita. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Dan saya akan membacakan untuk kita semua dari 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-58. Demikianlah firman Tuhan. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya, di tangannya dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan." Sekali lagi, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
kalau kemudian kita melihat pembacaan kita, dan kalau saya meneruskan sampai pembacaan ke ayat 58, kita dapat melihat dan menemukan bagaimana cara Tuhan untuk membawa kemenangan kepada umat itu begitu luar biasa. Tuhan adalah Tuhan yang begitu menunjukkan keperkasaannya. Kita melihat di tengah-tengah sedemikian banyaknya tentara orang Israel yang berpengalaman di dalam berperang. Di tengah-tengah begitu banyaknya orang-orang yang gagah perkasa di tengah-tengah Israel. Namun ternyata Tuhan memakai seorang anak yang disebut masih kemerah-merahan. Seorang penggembala domba, ternak kawanan ayahnya. Itulah Daud namanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka kalau pada hari ini kita berbicara tentang tema itu, yaitu Allah yang berperang, maka hari ini kita akan melihat ada 3 hal yang sangat penting untuk sama-sama kita pelajari dari bagian ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari, ketika Allah yang berperang, maka yang perlu kita lihat, kita cermati adalah ternyata Tuhan telah mempersiapkan Daud sebagai hambanya untuk menyatakan kekuatan kuasa Allah yang begitu luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengalaman Daud Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaannya. Daud tidak serta-merta hadir begitu saja, hadir di peperangan itu. Karena kalau kita kemudian cermati apa yang menjadi perjalanan hidup Daud di dalam perjalanan kehidupannya, ketika dia dipanggil oleh Tuhan, ketika dia diurapi oleh Tuhan, maka kita menemukan bahwasannya Tuhan memakai Daud dan pengalaman-pengalamannya sebagai penjaga domba itu dipakai oleh Tuhan. Kalau kita simak di 1 Samuel pasal 17, ayat 34 sampai dengan ayat 36. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 36. Di situ dikatakan, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ayat 36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata kita temukan seorang penggembala domba yang begitu sederhana, namun dipersiapkan oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan memakai seorang penggembala domba ini, Tuhan menunjukkan kekuasaan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud ini seorang yang sebenarnya pada waktu itu tidak dianggap sama sekali. Kalau Bapak Ibu saudari pikirkan, kalau Bapak Ibu saudari renungkan, cermati bagian ayat-ayat itu, maka Bapak Ibu saudara-saudari akan menemukan banyak sekali berita-berita atau fakta negatif yang disematkan kepada Daud. Di keluarganya Daud tidak dianggap. Ya. Bahkan ketika proses pengurapan, ketika Samuel datang mengurapi, ya, dia bertemu dengan Isa. Samuel bahkan di situ tidak ada Daud. Daud tidak dipanggil dalam proses itu. Daud sedang pergi mengembalakan domba. Itu kalau Bapak Ibu saudari cermati di dalam pembacaan di bagian pasal sebelumnya. Atau kalau Bapak Ibu saudari cermati, ya, Daud bukanlah termasuk orang yang diperhitungkan. Keluarga mereka
tinggal di daerah Bethlehem Efrata. Keluarga Isai tidak pernah diperhitungkan. Apalagi bicara tentang Daud, anak yang paling bungsu. Tapi Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang tidak diperhitungkan oleh manusia justru dipakai oleh Allah. Allah mengambil dia, Allah memilih dia, Allah memakai Daud sebagai alat perpanjangannya untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan bahwasanya Allah yang sedang berperang pada waktu itu. Bapak Ibu Saudari, semua orang yang berpengalaman perang, termasuk bahkan Raja Saul, ketika Goliat tampil di medan perang, mereka menjadi sangat ketakutan. Mereka menjadi cemas, mereka menjadi bimbang, mereka menjadi ragu. Bahkan mereka ketika kemudian Daud muncul dibandingkan dengan Goliat, Bapak Ibu Saudari, saya rasa pasti orang akan memberikan sesuatu respon yang sangat negatif. Orang menjadi tertawa melihat situasi kondisi mereka. Orang Daud menjadi bahan olok-olokan bagi mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tahu bahwasanya ini menjadi sesuatu tantangan yang sangat besar. Bagaimana mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat yang sebegitu besar? Kalau Bapak Ibu Saudari perhatikan, apa yang digunakan oleh Daud? Daud hanya menggunakan batu kali. Dia hanya mempergunakan alat ala kadarnya yang dia bawa, dia pakai untuk biasa mengembalakan domba. Berbeda dengan Goliat. Goliat membawa perlengkapan yang sangat lengkap di dalam berperang. Dia memakai baju jirah, memakai ketopong yang luar biasa kuat, membawa tombak. Dalam perhitungan manusia, Bapak Ibu Saudari, Daud ini dalam waktu sesingkat-singkatnya dapat dikalahkan. Daud ini dalam waktu yang sangat-sangat mungkin bagi mereka tidak akan mungkin bisa mengalahkan Goliat ini. Bapak Ibu Saudari, tetapi saya percaya apa yang dimiliki oleh Daud, keberanian yang dimilikinya itu adalah sebuah keberanian yang bangkit dari iman yang percaya kepada Tuhan. Sehingga kemudian dia berkata, siapa dia? Goliat yang mengolok-ngolok umat Tuhan, yang mengolok-ngolok nama Tuhan. Aku akan maju, aku akan berperang. Kelihatannya kebetulan kalau kita baca tadi, Daud itu kan datang mau ngapain? Dia mau nganterin bekal untuk ketiga orang saudaranya, abang-abangnya. Dia mau ngantar bekal. Disuruh ayahnya, kamu pergi anterin bekal, makanan. Tanya juga kabar saudara-saudaramu. Apakah mereka baik-baik saja? Apakah mereka selamat? Namun ketika Daud sampai di sana, Bapak Ibu Saudari, Daud mendengar sesuatu hal yang membuat hatinya menjadi imannya itu bangkit. Dia tidak gentar terhadap ancaman daripada Goliat itu. Kenapa? Karena memang Daud adalah orang yang dipersiapkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudari, kadang-kadang dalam hidup ini ketika kita berbicara tentang Allah yang berperang, kadang-kadang dalam hidup ini ada begitu banyak hal kita menjadi gentar dan takut. Kadang-kadang dalam hidup ini ada begitu banyak hal terlihat mungkin kita hari ini mengalami sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Atau dalam konteks epidemik penyebaran virus corona ini, kita hari ini sedang membangun satu pengalaman di mana kita harus mengalami yang disebut dengan social distance. Kita harus berpisah, kita harus tidak boleh dekat-dekat, ada jarak. Ini adalah sebuah pengalaman bagi saya kalau saya melihat di balik apa yang kemudian terjadi dengan Daud dalam pengalamannya sebagai seorang penggembala domba.
Saya melihat bahwasanya sebuah pengalaman Daud dipakai dalam pengalamannya itu. Tetapi juga hari ini saya juga percaya apapun yang terjadi dengan hidup kita hari ini atau yang sedang kita jalani hari ini, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah lewatkan setiap momen dalam hidupmu menganggap itu sebagai sebuah hal yang biasa-biasa saja. Amin Bapak Ibu. Saya sangat percaya Tuhan pasti sedang membentuk kehidupan kita. Mungkin Anda mengatakan saya begitu kecil, mungkin sama seperti Daud. Lalu tiba-tiba saudara dibawa kepada sebuah pengalaman yang dimana saudara sama sekali tidak punya basic pengalaman seperti itu. Saudara dihadapkan dengan sesuatu hal yang mungkin saudara sendiri tidak siap menghadapinya. Tetapi kalau saudara kemudian mengerti, melihat rencana Allah, bahwasanya saudara percaya Allah yang akan berperang, Allah yang akan berperkara, Allah yang akan melakukan sesuatu di dalam hidupmu dan hidup saya, maka Bapak Ibu Saudari, saya sangat yakin di situ kita akan menerima sesuatu yang begitu luar biasa dari Tuhan. Sama seperti Daud, Bapak Ibu Saudari. Menurut Bapak Ibu Saudari, waktu Daud kemudian mengalahkan singa, melindungi domba-domba, atau mengalahkan beruang, atau hewan buas, apakah bisa dibandingkan pengalaman itu dengan mengalahkan Goliat? Saya rasa Bapak Ibu Saudari, Daud ini dianggap amatiran pada waktu itu. Dari segi kemampuannya berperang. Tetapi ketika Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan pakai pengalamannya itu. Justru di situ Tuhan bekerja dan mau menunjukkan kalau ada Tuhan yang menyertai Daud, maka Daud, Bapak Ibu Saudari, saya yakin dia punya kemaharan itu adalah berdasarkan kemarahan karena melihat bagaimana umat Tuhan direndahkan, bagaimana nama Tuhan direndahkan. Nah, Tuhan bekerja justru melalui Daud. Ini bukan sok-sokan Daud ini, seperti yang dituduhkan oleh abangnya. Aku tahu niat bulusmu, katanya. Engkau sok-sokan. Engkau punya niat jahat mungkin, mau melihat peperangan ini. Bisa saja. Eliab menuduhkan sesuatu yang jahat kepada Daud. Tapi enggak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Justru keberanian ini datang karena dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, lihat hari ini hal yang pertama ketika Allah berperang. Ketika kita berbicara tentang the battle is the Lord, maka keberanian itu muncul. Peperangan itu menjadi sesuatu peperangan di mana Allah ada di situ. Karena Allah bekerja memakai Daud hambanya. Dan saya juga percaya hari ini, Bapak Ibu Saudari, Tuhan juga mau memakai hidupmu dan hidup saya untuk melakukan sesuatu di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, ketika kita berbicara tentang Allah yang berperang, maka kita melihat yang kedua, Bapak Ibu Saudari, tadi di awal juga ada sedikit saya singgung, ada sedikit saya bahas tentang bagaimana hal yang kedua, ketika kita berbicara tentang Allah yang berperang, ternyata di balik pengalaman-pengalaman, di balik peristiwa Allah yang berperang, maka di situ ternyata ada penghambat kemenangan. Ada penghambat sehingga orang bisa tidak melihat Allah sedang bekerja. Allah sedang melakukan sesuatu di dalamnya. Apa itu penghambatnya? Kalau Bapak Ibu Saudari perhatikan dalam 1 Samuel 17 ayat 26 sampai 28, 42, ya, 1 Samuel 17 ayat 42 sampai dengan ayat 44. Bapak Ibu Saudari, di situ kita lihat ada opini publik, ada pendapat publik tentang Daud. Ya. Kalau di dalam misalnya dalam 1 Samuel 17 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Di situ dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Dan yang menghindarkan cemooh dari Israel. Siapa orang Filistin yang tak bersunat itu sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Lalu ayat 28, perhatikan. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa
mengapa engkau datang? Perhatikan, mengapa engkau datang? Intimidasi sudah dimulai. Ya. Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang kedua, yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Lihat ya, direndahkan Daud, 2-3 ekor itu ya. Intimidasi kedua, ya, dibully lagi si Daud sama abangnya. Lalu apa lagi? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Coba lihat lagi, ya, betapa negatifnya opini publik yang sedang dibangun, yang dipercakapkan tentang Daud di hadapan orang-orang di sekitar situ. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara sendiri loh, ya, tetapi membangun sesuatu opini yang sangat negatif terhadap saudaranya, sangat negatif. Ya, ngapain di sini? Ya, aku tahu kau siapa. Bapak Ibu Saudari, kadang-kadang kita dalam hidup ini berapa sering kita direndahkan oleh orang lain, lalu kita mundur. Kita udah tahu dapat visi dari Tuhan, sama seperti Daud ini dapat visi loh sebenarnya tentang Tuhan yang berperang bagi dia. Ini Daud dapat visi, tapi Daud maju, Bapak Ibu Saudara. Mungkin saja yang dibilang oleh Eliab ini fakta, mungkin saja, bisa saja. Benar atau tidaknya ya dia sedang membangun satu stigma yang negatif tentang Daud. Tapi Bapak Ibu Saudari, Daud nggak mundur. Lalu kita baca lagi dalam ayat 42, ya, 1 Samuel pasal 17 ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-45. Di situ dikatakan, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud, perhatikan ya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia. Nah, loh. Ya. Dari bangsanya sendiri tadi, abangnya, lalu sekarang dari sisi musuhnya. Waktu mereka melihat Daud, apa yang dikatakan oleh orang Filistin itu? Dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Ini nggak salah nih. Dibandingin, ini Goliat tinggi besar, lengkap dengan baju perangnya, lengkap dengan pengalaman perangnya, lengkap dengan kekuatannya, ngadepin anak kecil. Dianggap anak kecil. Dihina. Apa-apaan ini? Berhenti sampai di situ? Enggak, Bapak Ibu Saudari. Bahkan orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Aku datang kamu, ya. Si Goliat itu dengan apa? Baju perisai lengkap, ya, dengan tombak di tangan, ya, gagah perkasa. Daud datang dengan tongkat, dengan beberapa batu dan alat pelontar batu. Bayangkan Bapak Ibu Saudari, nggak apple to apple, ya, nggak sama ini. Waduh, ini bercanda kali ini. Ini kayak Raja Saul tuh lagi gambling, lagi berjudi sesuatu hal yang sebenarnya risikonya ini sangat besar. Tapi apakah benar demikian? Kita lihat lagi Bapak Ibu Saudari, apa lagi yang menjadi tantangan itu? Ya. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Ancaman, intimidasi demi intimidasi. Intimidasi demi intimidasi. Dengan kata lain, ya, Goliat mengatakan, kubunuh kau. Bapak Ibu Saudari, ini nggak main-main. Ya. Jadi berkembang satu opini, ya, satu pendapat karena memang dilihat, ya, nggak mungkin ini menang Daud. Pendapatnya seperti itu.
Dari sisi orang Israel seperti itu. Bahkan waktu Daud sebelum kemudian pergi menghadap, berperang dengan Goliat, waktu dia hendak mau dipakaikan pakaian perangnya itu kebesaran. Bahkan Daud gak sanggup mengangkat, terlalu berat. Bapak Ibu Saudari, lihat, ini fakta yang sengaja Alkitab tuliskan, jabarkan kepada kita, supaya kita hari ini menangkap maksud Tuhan. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudari, apakah Daud mundur? Di tengah-tengah fakta yang seperti ini, di tengah-tengah opini publik yang bisa membunuh karakter dia, yang bisa membunuh keberanian dia, apakah Daud mundur? Tidak, Bapak Ibu Saudari. Daud tidak mundur. Dia tahu ini adalah penghambat kemenangannya. Ini adalah penghambat kemenangannya. Bapak Ibu, hari ini berapa banyak anak-anak Tuhan yang mundur dalam pelayanan? Karena dengerin pendapat publik, pendapat orang-orang yang mencibir. Hari ini berapa banyak anak-anak Tuhan yang takut? Hari ini berapa banyak anak-anak Tuhan yang gak mengalami kemenangan dari Tuhan? Karena pada akhirnya mereka lebih memilih untuk mencari posisi, gak mau breakthrough ke depan, gak mau membuat terobosan dalam hidupnya. Dia terjebak karena dia melihat di depan sana ada raksasa yang begitu besar, ada tantangan yang begitu besar, sehingga waktu dia mau melihat itu, dia begitu takut waktu dia mendengar pendapat-pendapat orang yang mungkin kelihatannya benar tapi sifatnya negatif. Dia akhirnya mundur. Dia nggak ngambil keputusan untuk kemudian melangkah maju. Daud sebagai orang yang dipilih, sebagai orang diurapi oleh Tuhan, justru dia tidak mundur, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak mundur. Penghambat kemenangan ini, dia tahu dia adalah penghambat kemenangan, dia tidak mundur. Karena Daud, inilah yang ketiga yang paling penting, Bapak Ibu Saudari. Kenapa kemudian Daud memahami tentang Allah yang berperang? Karena yang ketiga ini adalah kunci daripada kemenangan Daud. Yang ketiga Bapak Ibu Saudari, ketika Allah berperang bagi kita, maka kita perlu belajar hari ini dari Daud. Kunci kemenangan itu adalah karena Daud fokus kepada Tuhan. Katakan, fokus kepada Tuhan. Dia tidak mengalihkan pandangannya dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudari kita lihat misalnya lagi waktu di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 29 sampai 30. Waktu kemudian Eliab berkata sesuatu hal yang negatif tentang dia. Di situ ada kata lalu Daud berpaling dari Eliab. Bapak Ibu Saudari, ini sikap yang menurut saya sangat bagus sekali kita perlu belajar dari Daud. Berapa banyak hari ini kita terlalu banyak fokus mengulang-ulang perkataan negatif, cibiran negatif, intimidasi negatif dari orang lain. Kita terlalu banyak memikirkan intimidasi perkataan-perkataan negatif itu dalam hidup kita. Lalu kita ulangi terus hal-hal seperti itu. Berapa banyak di antara kita yang seperti itu? Bapak Ibu Saudari, terkadang dalam hidup ini kalau kita benar-benar mau mengalami Tuhan yang berperang dalam hidup kita, maka kita perlu belajar berpaling. Bapak Ibu Saudari, Daud berpaling dari Eliab. Dia tidak mau mendengarkan abangnya itu. Dia berpaling, dia putar haluan. Dia tidak mau mempedulikan, dia tidak mengizinkan perkataan-perkataan negatif itu mengintimidasi kehidupannya, mengambil alih kehidupannya. Yang pada akhirnya membawa Daud justru menjadi takut, lemah, gentar, dan menerima keadaan. Ya sudahlah, memang saya seperti itu. Terima nasib. Bapak Ibu Saudari, Daud percaya kepada Tuhan. Dia yakin bahwasanya Tuhan adalah kunci kemenangannya. Tapi memang Bapak Ibu Saudari, saya melihat bahwasanya tanda seseorang yang fokus pada Tuhan. Orang yang fokus pada Tuhan, mereka memiliki pernyataan iman
Dan pernyataannya iman ini bertumbuh lewat perenungan firman dan pengalaman iman. Inilah yang Daud alami. 1 Samuel 17 ayat 37. Di situ firman Tuhan berkata kepada kita, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Bapak Ibu Saudari, lihat. Daud bertumbuh dalam firman. Dia punya pengalaman iman bagaimana Tuhan melepaskan dia dari binatang-binatang buas yang mencoba memangsa domba-domba yang dijaganya. Pengalaman ini kemudian Daud hantar pakai di dalam kacamata imannya yang fokus kepada Tuhan. Untuk kemudian dia belajar juga mempercayai Allah yang sama juga sanggup untuk menghantam, membunuh Goliat yang besar itu. Allah yang sama yang menyertai Daud di padang penggembalaannya adalah Allah yang sama yang akan menyertainya di dalam peperangannya menghadapi Goliat. Ini adalah kunci kemenangan iman daripada Daud. Bapak Ibu Saudari, hari ini kita sedang menghadapi satu epidemik virus corona. Seberapa banyak di antara kita yang takut? Seberapa banyak di antara kita yang kemudian memikirkan bagaimana dampak secara ekonomi? Berapa banyak di antara kita yang hari ini sedang cemas dan bimbang? Bapak Ibu Saudari, saya sangat yakin dan percaya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita pasti tidak takut. Tapi mungkin ada sesuatu hal yang menjadi satu misteri di dalam hidup ini yang terkadang kemudian kita mengandai-andaikan, kita berpikir di manakah Tuhan? Mungkin ini adalah satu bagian yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Apakah kita masih dapat mempercayai Tuhan? Di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita sedang diajarkan sesuatu. Ya. Saya tahu Bapak Ibu Saudari ada begitu banyak orang yang hari ini berdebat di media sosial. Ya. Mungkin pun hari ini orang berkata, merespon di media sosial, kalian saja ibadah ya, streaming online, ya. Seakan-akan kalian takut tidak mau beribadah secara langsung. Tentu Bapak Ibu Saudari itu sesuatu hal yang berbeda. Itu sesuatu hal yang berbeda. Tetapi Bapak Ibu Saudari, bagi saya secara pribadi ya, ketika kita berhadapan dengan masalah, tantangan, atau mungkin epidemik ini, dampaknya ke depan, saya sangat percaya yang paling penting adalah Bapak Ibu Saudari, bagaimana kita bisa dapat mempercayai Tuhan di tengah-tengah kondisi. Itu poinnya yang paling penting. Apakah masih ada hati yang percaya kepada Tuhan? Saya percaya kita tidak sedang lari pada hari ini. Di rumah pun kita bisa beribadah menyembah Tuhan. Dan kita sedang bergumul dengan Tuhan. Saya percaya kita bukan sedang lari, tetapi kita sedang bergumul dengan Tuhan. Kita sedang menghadapi sesuatu hari ini. Ini adalah sebuah tantangan yang harus kita jawab. Bapak Ibu Saudari, saya sangat yakin dan percaya justru disinilah kita belajar, kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Gereja Tuhan sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menghadapi krisis dalam hidup ini, adakah kita belajar untuk fokus melihat kepada Tuhan? Berhentilah untuk memperkatakan hal yang negatif tentang saudara-saudaramu yang lain. Jangan sampai jangan-jangan kita sedang menjadi Eliab masa kini yang memperkatakan sesuatu hal yang negatif, menghakimi iman saudara yang lain. Padahal kita tidak tahu saudara-saudara kita, bahkan diri kita sedang Tuhan bentuk pada hari ini melalui situasi dan kondisi ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk fokus kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan.
Nah, hari ini bagi saya yang paling penting adalah sebagaimana Daud mengungkapkan pernyataan imannya. Hari ini apa yang sedang Anda, saya, apa yang sedang kita mau belajar untuk memperkatakan iman? Daud berkata, Tuhan, sebagaimana Tuhan menyertai aku untuk menghajar, mengalahkan singa, beruang, hewan-hewan buas itu, Allah yang sama yang akan menyertaiku untuk membuat aku menang menghadapi Goliat. Nah, bagaimana sekarang pernyataan iman kita? Adakah pernyataan iman kita hari ini sedang keluar dari dalam hati kita? Dari sebuah kepercayaan yang dibangun berdasarkan fokus kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudari, kita boleh menerima berita begitu banyak tentang informasi-informasi. Tetapi satu hal yang paling penting dalam hidup ini yang perlu kita kembangkan, tumbuhkan dalam hidup kita adalah bagaimana perkataan Tuhan itu. Janji Tuhan itu. Kebenaran Tuhan itu. Itulah yang kemudian menguasai hati kita. Sehingga dari dalam hidup kita muncul keberanian yang digerakkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudari, hari ini mari kita belajar untuk memperkatakan iman. Beranikah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, setelah kemudian kita disentuh tentunya oleh Tuhan, kita mengalami Tuhan di dalam hati kita, beranikah kemudian kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya Engkau akan memberkati. Tuhan, aku percaya Engkau akan menjaga hidupku. Tuhan, aku percaya, sekalipun mungkin ekonomi akibat virus corona ini sedang lesu, tapi aku percaya Tuhan, Engkau akan buka sesuatu hal yang baru, terobosan-terobosan bisnis yang baru. Tuhan, aku percaya Engkau akan mengajari aku untuk bagaimana cara berbisnis secara online, mungkin. Kalau kita mau belajar Bapak Ibu Saudari, ada sesuatu yang baru yang Tuhan sedang siapkan. Bapak Ibu Saudari, jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Amin. Jangan biarkan kecemasan menguasai, mengambil alih hidupmu. Belajar dari hambanya Daud. Izinkanlah kehadirannya, firman-Nya menguasai hidup kita. Biarlah Tuhan yang berjalan di depan kita. Biarlah Tuhan yang berperang bagi kita menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Hari ini kita belajar untuk benar-benar bergantung kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau sangat baik. Kami percaya Allah yang akan berperang untuk hidup kami. Di tengah-tengah situasi yang sulit pada hari ini, kami belajar Tuhan untuk mengandalkan Tuhan. Kami tahu Allah yang akan berperang bagi kami untuk menghadapi bahaya virus corona, menghadapi krisis ekonomi akan menderanya. Kami percaya Tuhan yang akan berperang menghadapi segala kelemahan-kelemahan kami. Tuhan, kami mau belajar dari hamba-Mu Daud Tuhan. Kami mau fokus. Kami tidak mengizinkan pendapat-pendapat yang negatif, intimidasi-intimidasi menghancurkan iman percaya kami. Kami mau belajar hanya bergantung, melihat kepada kuasa-Mu dan kehadiran-Mu. Taruh dalam hati setiap kami Tuhan iman-Mu itu. Supaya kami memandang fokus kepada Tuhan yang hidup. Sehingga kami bisa memperkatakan perkataan iman yang menguatkan diri kami sendiri. Dan juga menguatkan orang-orang di sekitar kami. Keluarga kami, rekan-rekan kami. Inilah saatnya Bapa, kami belajar untuk mempercayakan hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami percaya Allah akan berperang bagi kami. Itu adalah sesuatu janji yang menghiburkan, menguatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan itu memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.